Damai Kristus. Benarkah gereja mula-mula adalah gereja Asiria? Mari saya jelaskan singkat tentang sejarah gereja. Gereja sejak didirikan di atas Petrus, sang batu karang, di Yerusalem adalah gereja yang satu, Matius 16 ayat 18. Kemudian Santo Petrus menyebarkan kekristenan ke Antiokhia di mana pengikut Kristus disebut Kristen pertama kali di sana, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Petrus uskup pertama Antiokhia menyerahkan kepemimpinan gereja di Antiokhia kepada Santo Evodius sebagai uskup pengganti Petrus yang menjabat sekitar tahun 53 sampai tahun 66. Santo Evodius kemudian digantikan oleh Santo Ignatius dari Antiokhia sebagai uskup dari tahun 66 sampai tahun 107. Santo Ignatius inilah yang pertama kali menyebut gereja Kristus sebagai gereja Katolik di dalam suratnya kepada gereja Smyrna pada tahun 107. Ia berperan dalam penggunaan pertama yang diketahui atas kata Yunani Katolikos yang berarti universal, sepenuhnya, atau utuh, dan keseluruhan, untuk mendeskripsikan gereja Kristus, dengan menuliskan hal berikut ini dalam surat kepada jemaat di Smyrna bab 8. Di mana saja uskup tampil, disitulah juga ada umat yang banyak, sama seperti di mana saja Yesus Kristus berada, disitulah ada gereja Katolik. Kata Katolik berasal dari kata Katolikos yang berarti universal, sepenuhnya, atau utuh, dan keseluruhan. Jadi, ketika Santo Ignatius menulis surat kepada jemaat di Smyrna sekitar tahun 107 dan menggunakan kata Katolik, ia menggunakannya seolah-olah kata tersebut merupakan kata yang memang sudah digunakan untuk mendeskripsikan gereja saat itu. Ingat bahwa ini adalah abad pertama yaitu 100 tahun awal kekristenan. Gereja sudah disebut dengan Katolik, bukan Ortodoks, bukan Asiria, apalagi Protestan. Belum ada. Ini adalah fakta sejarah. Gereja masih satu dan belum ada skisma atau perpecahan oleh karena heresi atau ajaran sesat. Nanti pada konsili Nikea tahun 325 untuk menentang heresi Arianisme yang dibawa oleh Arius, seorang imam dari Alexandria yang tidak mengakui Tritunggal Maha Kudus, doktrin sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik dikanonkan secara resmi. Catat baik-baik. Tidak pernah disebutkan bahwa ortodoksi adalah salah satu sifat gereja. Karena gereja masih satu dan belum ada perpecahan sampai saat itu. Perpecahan pertama adalah dengan gereja Timur Asiria. Gereja ini yang terpisah dari gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik pada tahun 431. Mengapa terpisah? Karena mereka menolak hasil konsili Efesus. Inilah skisma atau perpisahan pertama yang terjadi dalam tubuh gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Saat itu berkembang heresi Nestorianisme di timur. Nestorianisme adalah ajaran Nestorius, tahun 386 sampai 451. Ia adalah seorang patriark Konstantinopel yang mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat yang berbeda, ilahiyah dan insaniah, dengan dua pribadi yang berbeda juga bukannya satu pribadi yang manunggal, seperti yang diimani gereja Kristus selama ini. Nestorius mengajarkan bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Oleh sebab itu, Nestorius menolak istilah Theotokos, atau Bunda Allah. Lihat Injil Lukas bab 1 ayat 43, yang sudah diimani gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik sejak awal mula. Ia lebih menggunakan istilah Kristotokos, Bunda Kristus, untuk Bunda Maria. Konsili Efesus memutuskan bahwa ajaran Nestorius ini adalah heresi atau sesat. Namun sayangnya, masih ada gereja timur yang menolak keputusan konsili Efesus dan tetap mengikuti heresi Nestorius ini. Gereja yang menolak keputusan konsili Efesus ini disebut gereja non-Efesian. Itulah gereja Timur Asiria, pada tahun 431. Menariknya, pada abad ke-16 ada golongan gereja Timur Asiria yang memisahkan diri, bertobat dari heresi Nestorianisme, dan kembali dalam persekutuan dengan uskup Roma di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Gereja ini disebut Gereja Katolik Kaldea. Demikian sejarah singkat gereja pada 4 abad pertama. Kalian sudah paham bahwa gereja tertua dan mula-mula sejak didirikan oleh Tuhan Yesus adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Tuhan Yesus memberkati.